Ya, saudara, jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini dalam topik komunitas yang saling mendukung. Nah, saudara, saya akan memberikan kesimpulan dari topik ini, bagaimana kita belajar menjadi komunitas yang saling mendukung. Nah, saudara, ada dua contoh tokoh besar di abad 18. Adalah pemimpin gereja John Wesley dan George Whitefield. Nah, John Wesley adalah pemimpin gereja Metodis. Ia berkhotbah kepada banyak orang, ribuan orang yang bertobat, gerakannya luar biasa. Dan John Wesley ini didorong oleh temannya, George Whitefield, yang juga adalah pemimpin gereja, pengkhotbah yang luar biasa. Dan menurut banyak orang, Whitefield ini berkhotbah lebih baik, lebih bagus, lebih jago daripada Wesley. Bahkan ia berkhotbah lebih banyak dan mempertobatkan orang lebih banyak daripada Wesley. Namun ada perbedaan menarik di antara mereka. Wesley memikirkan kemana jiwa-jiwa yang setelah bertobat itu, setelah khotbah itu, mereka kemana. Nah, namun George Whitefield itu tidak sampai situ memikirkannya. Ia berkhotbah aja, berkhotbah, dan ia pikir orang itu akan ke gereja, bertumbuh, dan semakin beriman. Nah, Wesley dalam khotbah-khotbahnya mengajak orang-orang bertobat, dan ada orang-orang yang hanya mengikut Kristus. Ia kumpulkan dalam sebuah komunitas, bertemu dalam satu minggu untuk mendengarkan khotbah dia. Kemudian dia ajak untuk mengikuti kelas. Ada sekitar 12-an orang dengan seorang pembimbing. Nah, tiap minggu diundang untuk mengikuti kelas ini dan menceritakan kondisi mereka satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak datang, mereka harus berjumpa dengan Wesley dan menjelaskan ketidakhadiran mereka. Nah, metode inilah yang menjadi ciri khas gerakan mereka yang disebut Metodis itu. Nah, di masa itu gerakan ini sangat berhasil, berkembang luar biasa dan membentuk sebuah gereja. Dan kita bisa lihat gerejanya sampai sekarang, gerakannya sampai sekarang, metodenya juga sampai sekarang. Nah, saudara, itulah warisan Wesley sampai sekarang ini. Nah, itu yang kita nggak lihat dalam warisan George Whitefield. Nggak kelihatan sampai sekarang. Nah, saudara, itulah sebuah contoh cerita dari pemimpin-pemimpin gereja di masa lalu. Nah, bagaimana dengan pengalaman James Bryan Smith? Nah, ia melihat ada 3 prinsip bergereja ataupun berkomunitas. Yang pertama adalah orang-orang mulai mengikuti standar. Kita gagal mengikuti standar itu, menetapkan standar itu, karena kita tidak menuntut keterbukaan dan komitmen. Kita tidak menuntut keterbukaan dan komitmen. Itu yang pertama. Kita gagal karena kita tidak tuntut mereka terbuka dan berkomitmen. Yang kedua, secara intuitif orang-orang akan tahu bahwa segala sesuatu yang mudah tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mudah tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, kita menurunkan standar karena kita kira bahwa orang-orang akan jadi senang. Pada akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa. Dan banyak orang yang akan merasakan kegagalan dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, biarpun tidak semua orang itu di dalam gereja, dalam sebuah gereja siap berubah dan mau berkomitmen. Tapi ada orang-orang tertentu di dalam gereja itu. Mereka ingin berubah, mereka ingin bertumbuh. Nah, perhatian kita justru teralihkan untuk memperbanyak jemaat lah, bikin program, melakukan aktivitas. Kita kurang memperhatikan mereka yang lapar dan haus akan pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Mereka yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mereka mau hidup lebih lagi di dalam Tuhan. Kita kurang perhatikan. Nah, inilah hal-hal yang diamati oleh James Bryan Smith dalam beberapa gereja. Nah, Dallas Willard, gurunya James Bryan Smith, berteori demikian. Ia percaya bahwa di setiap gereja
setidaknya ada 10% orang yang siap bertumbuh dan siap untuk bekerja. Nah, kadang-kadang gereja terlalu sibuk membakar semangat 90% yang lain. Akhirnya lupa melayani orang yang 10% itu. Nah, menurut Dallas Willard, kita harus menantang jemaat yang 10% itu, supaya mereka bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, ia melandaskan teorinya ini dari pemimpin-pemimpin hebat di sepanjang sejarah kekristenan, termasuk Yesus Kristus. Yesus Kristus investasi besar-besaran kepada segelintir orang, cuma 12 muridnya. Tetapi 12 muridnya itu akhirnya mengubahkan dunia. Nah, saudara, itulah yang diamati oleh Dallas Willard. 10% jemaat itu tak terlayani. Padahal 10% itu bisa dioptimalkan potensinya. Nah, saudara, di sisi lain, James Smith melihat fenomena 80-20. Apa itu? Nah, ada sekitar 80% pelayanan itu dikerjakan oleh 20% jemaat. 80% pelayanan di gereja dikerjakan hanya 20% jemaat. Nah, memang ada jemaat yang secara alami ingin melayani, mereka punya inisiatif, mereka sangat berespons setiap dipanggil untuk melayani. Nah, kadang-kadang kita cenderung memanfaatkan mereka ini untuk melakukan segala sesuatu yang kita minta. Kita tidak berani menuntut jemaat-jemaat yang lain untuk melayani. Akhirnya selalu berakhir kepada orang-orang yang sungkan menolak pelayanan ataupun orang yang mau melayani terus. Ini bisa jadi akan berujung kepada kejenuhan. Orang-orang tutulah yang melayani. Nah, kita perlu menyadari kondisi ini dan mendorong semua jemaat untuk terlibat pelayanan. Ada kesempatan setiap jemaat itu bisa melayani. Itulah kondisi-kondisi yang perlu kita lihat. Dan bagaimana pentingnya komunitas untuk membentuk anak-anak Tuhan terlibat dalam pelayanan. Boleh saling mendukung, boleh saling menguatkan, dan bertumbuh bersama-sama. Nah, dari beberapa kondisi yang dibukakan ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat sebagai jemaat Tuhan? James Bryan Smith mengajak kita memulai suatu pelatihan rohani. Nah, mari kita mencoba untuk mencari seorang teman yang dapat membangun kita, memperhatikan kita di dalam kasih Tuhan, dalam pertumbuhan iman kita. Nah, orang itu sebaiknya adalah orang yang di dalam persekutuan kita. Mungkin Anda di komisi bapak atau ibu, remaja pemuda, dan sebagainya. Nah, orang itu kalau kita udah nyaman, kita enak ngobrol, artinya kita tidak merasa dihakimi orang itu, terus tidak merasa ditekan, orang itu nyaman kita bercerita. Nah, Anda bisa terbuka dengan dia dan meminta dia untuk menanyakan beberapa pertanyaan ini. Pertama, dia harus bertanya, bagaimana kondisi jiwa Anda? Kondisi kerohanian Anda? Kondisi hati Anda? Nah, kemudian yang kedua, dengan cara apakah Anda ingin dikuatkan saat ini? Dengan cara apakah Anda ingin dikuatkan saat ini? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, adakah sesuatu yang menghambat kamu untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang menghambat kamu untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Nah, ini 3 pertanyaan yang bisa Anda titipkan kepada teman Anda itu untuk bertanya kepada Anda. Nah, jika Anda meminta teman Anda itu bertanya dan tidak perlu menjawab, ini memang dia nggak harus terbuka, kita yang terbuka kepada dia. Nah, ketika kita udah mulai terbuka, jangan kaget, dia pun akan terpancing untuk terbuka. Manusia memang selalu ingin mengenal dan dikenal ketika ia merasa nyaman menceritakan diri mereka apa adanya. Nah, saudara, kita hidup di zaman yang dimana orang itu selalu ingin bicara, selalu ingin menunjukkan diri, tidak suka mendengar. Nah,
Orang-orang selalu ingin tempat yang aman, di mana mereka bisa bagikan diri mereka yang terdalam, apa adanya. James Bryan Smith mengingatkan bahwa ketika ada hal-hal privasi atau pergumulan yang bersifat personal dan mengagetkan, mengejutkan seperti itu, tidak disarankan untuk diceritakan dalam kelompok ini. Itu disarankan untuk diceritakan kepada hamba Tuhan ataupun konselor. Karena mereka terlatih untuk mengolah informasi ataupun masalah-masalah yang tidak dimengerti oleh orang-orang biasa. Nah, mari kita mencoba latihan ini, mencari sahabat kita, orang yang bisa kita ajak sharing, cerita, dan dia bisa bertanya kepada kita, mengoreksi kondisi kerohanian kita ataupun pergumulan kita. Nah, mari kita lakukan latihan ini, nikmati latihan ini. Dan latihan ini dimaksudkan untuk kita menjadi sebuah karunia, bukan beban. Tidak perlu memaksakan harus ketemu orangnya, ketemu temannya, sahabat itu, tidak harus dipaksakan. Jalani dengan penuh sukacita, terus mencoba mencari sahabat yang bisa membuat Anda nyaman dan mulai memperdalam relasi persahabatan itu. Dan jika Anda menemukan orang yang tepat, maka Anda telah menemukan harta yang lebih berharga dari emas. Biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling mendukung teman-teman seiman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat momen ini bisa membahas tentang komunitas yang saling mendukung. Biarlah Tuhan, beberapa hal yang telah diungkapkan kepada kami boleh membuat kami menyadari bahwa pentingnya komunitas Tuhan untuk bertumbuh, untuk membangun iman kami. Biarlah kami Tuhan boleh berkomitmen dan boleh setia Tuhan dalam sebuah komunitas, sehingga kami boleh bertumbuh dan didewasakan dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, keseharian kami mencari orang-orang sahabat yang bisa menolong kami untuk bertumbuh, mengkoreksi kehidupan kami, yang tidak sungkan Tuhan untuk mengingatkan kami. Biarlah Tuhan, gereja kami boleh menjadi komunitas yang saling mendukung. Ada sahabat-sahabat rohani yang kami temukan, dan kami pun menjadi sahabat-sahabat rohani bagi mereka. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami sepanjang hari ini, dan pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah dan sertailah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.